Mano Oo sama No Oo, yang artinya halo kawan-kawan setia, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya si Yuti. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang beradrenalin yang berjudul Extraction 2, di mana film ini akan menceritakan tentang tentara bayaran yang berjuang untuk membebaskan adik dari mantan istrinya yang dikurung oleh suaminya dalam penjara, di mana menampilkan aksi-aksi perjuangan yang sangat luar biasa dari seorang Tyler dan kawan-kawan. Seseru apakah filmnya? Tanpa banyak taik di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang terluka parah akibat terkena tembakan. Dia bernama Tyler, yang segera ditolong oleh anak buah rekannya bernama Nick, di mana Tyler sendiri dibawa ke Dubai untuk perawatan medis di sana. Fuck off. And we're gonna hold the fire. Sementara itu kita akan bawa Anda ke sebuah tempat di Georgia, yang di situ sudah ada bos mafia, dia bernama Zurab. Tak lama kemudian datanglah seorang rekannya yang membawa kabar tentang adiknya Zurab bernama David ini jumuhnya, yang katanya diperpanjang masa hukuman dalam penjara. Sehingga Zurab memanggil gubernur untuk menanyakan tentang perihal adiknya yang diperpanjang masa hukuman dalam penjara. Padahal dulu aku yang menempatkan dirimu sekarang sebagai gubernur. Apakah kau sudah lupa dengan jasaku? Bapak gubernur pun menjawab, adikmu membuat kesalahan besar, telah menjatuhkan agen DIA dari atap. Sehingga pihak Amerika mendesak kami agar mendatangani surat pernyataan agar David bisa diperpanjang masa hukuman 10 tahun lagi di penjara. Dan ya, Zurab pun membunuh si bapak gubernur dengan begitu sadis dengan cara menusuk lancap tanah di leher gubernur, yang di situ kita bisa melihat betapa bengis dan kejamnya si Zurab ketika beraninya melawan siapapun yang menghalanginya. Sama seperti Zurab, adiknya pun David sama jahatnya, di mana ia rela mengurung istri dan kedua anaknya di penjara, yang di situ istrinya bernama Keto pun mengeluh tentang jahatnya David rela menempatkan keluarganya di penjara. David pun menampar sang istri dengan cukup keras. Ketika David keluar, anaknya pun yang bernama Sandro mendekati dan menenangkan ibunya tersebut. Kembali kepada Tyler yang sudah sembuh dan boleh pulang, Yas dan Nick pun membawa Tyler ke suatu tempat di sebuah pondok di wilayah bersalju agar dia bisa menenangkan diri dan bisa memulihkan kondisinya. Tyler pun pergi ke pasar untuk membeli ayam sebagai hewan kesukaannya, di mana sesampainya ke rumah Tyler pun kedatangan seorang tamu, kita panggil saja Mail, yang diutus oleh Mia, mantan istrinya Tyler, yang dikirim untuk menyampaikan suatu masalah mengenai adik mantan istrinya bernama Keto yang dikurung di penjara oleh suaminya, yaitu David, adik dari seorang bos mafia asal Georgia yang sejak kecil mereka berdua hidup di lingkungan keras sehingga tumbuh menjadi penjahat dan akhirnya membentuk sebuah kelompok bernama Nagazi yang menjadi kelompok paling ditakuti. Yang karena Tyler haus akan adrenalin, dia pun langsung menyetujui pekerjaan tersebut sehingga Tyler segera menghubungi Nick siap-siap dengan pekerjaan tersebut. Singkat cerita, Tyler pun tiba di penjara dan siap menjalankan misinya, di mana ada seorang yang menyamar sebagai sipir penjara yang membantu agar Tyler dan kawan-kawan bisa masuk ke dalam sel si Keto, di mana Tyler langsung membawa Keto dan kedua anaknya keluar dari sel. Namun anak perempuan Keto pun tak sengaja menjatuhkan bonekanya sehingga ketahuan oleh seorang napi, yang mengakibatkan seluruh napi keluar saling berkelahi dengan sipir penjara. Tiba di lokasi penjemputan, Sandro dan adiknya segera diamankan ke dalam mobil, sementara Tyler dan Keto tak keburu naik karena David tiba-tiba segera muncul dan menyerang mereka, sehingga Tyler harus menghadapinya dan berhasil menikam leher David hingga tewas saat itu juga. Tyler dan Keto pun terpaksa harus keluar dari sisi lain setelah para napi bermunculan dari arah yang berbeda, yang di situ Tyler ada di tengah-tengah kerusuhan mencoba bertahan sekaligus melindungi Keto yang diseret oleh para tahanan.
Ya, Taylor pun kena ketokan dari belakang oleh para napi yang membuat dia sempat tak sadarkan diri, namun Taylor berhasil bangkit dan bisa membawa Kato keluar dari tempat tersebut. What took you so long? Setiba di luar, Nick sudah menunggu serta 3 mobil anti peluru yang sudah disiapkan, di mana Taylor dan tim harus kejar-kejaran ketika para sipir dan anak buah Zurab yang mengejar mereka semua. Setiba di sebuah pabrik, Taylor langsung naik kereta yang menjadi kendaraan terakhir agar bisa pergi dari tempat ini. Namun anak buah Zurab terus mengejar sehingga Taylor menembak sebuah helikopter hingga jatuh berantakan. Ya, namun itu belumlah selesai, yang ternyata ada sebuah helikopter lagi yang menyerang mereka, sehingga Taylor dan kawan-kawan harus berjuang untuk bisa mengalahkan mereka semua. Dan ya, kereta pun jatuh namun mereka semua berhasil selamat. Namun Sandro, anak pertama Kato, seketika marah saat mengetahui ayahnya David telah dibunuh oleh Taylor. Tanpa dia sadar, ternyata ayahnya orang jahat yang tega mengurung mereka di penjara. Begitu pula dengan Zurab, ketika mendengar sang adik telah tewas dibunuh di penjara, dia langsung mengerahkan seluruh pasukan terbaik Nagazinya untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh sang adik. Kembali kepada Taylor dan kawan-kawan dalam pesawat menuju Wina, Austria, di mana Sandro seketika menghubungi Zurab berharap sang paman peduli pada dia dan adiknya. Thanks for the heads up. When we landed, Sesampainya di tujuan, Taylor membawa Kato dan anak-anaknya ke tempat yang paling aman. Dan tak lama kemudian datanglah Zurab dengan kelompok Nagazinya yang sudah dekat dengan mereka, yang hal ini tidak akan terjadi jikalau Sandro tidak membocorkan tempat persembunyiannya saat ini. Dan lagi-lagi Sandro CS-an dengan sang paman agar bisa menemuinya di gang belakang, yang ketika Kato membuat Sandro mengerti ketika pasukan Zurab tiba di atas dan mengepung seluruh tempat ini. Taylor dan kawan-kawan membawa Kato ke dalam mobil agar segera pergi dari tempat ini. Tetapi lagi-lagi Sandro malah keluar dari mobil berlari ingin menemui Zurab, sehingga satu teman Taylor pun mengejar sendirian. Dan ya, di situ sudah ada Zurab yang meyakinkan Sandro yang bahwa mereka lah yang telah membunuh ayahnya. Yang ketika Nick muncul, Sandro pun berlari kepada pamannya dan Granada! sementara Taylor sendiri sedang kesulitan membawa Kato dan anaknya keluar dari gedung ini karena semua jalan telah diblokir oleh pasukan Zurab. Begitu juga dengan polisi yang datang tidak bisa berbuat apa-apa ketika anak buah Zurab membawa senjata lengkap dan menembak segala sesuatu tanpa takut dengan siapapun. Kembali ke Taylor, di mana ia harus kembali ke gedung karena tidak ada celah untuk kabur, dan menyuruh Nick dan Yes naik ke atas agar bisa mengambil satu helikopter milik Zurab agar mereka bisa kabur dari sini. Sesampainya di atas, Nick pun harus menghadapi anak buah Zurab yang tersisa, di mana Nick sangat kesulitan menghadapi mereka, sehingga Nick terlempar hampir saja jatuh ke bawah. Beruntung ada Taylor keburu datang, sehingga Nick bisa diselamatkan. Namun di saat tidak tepat, Zurab pun muncul dan
Kembali kepada Kato yang disuruh sembunyi oleh Taylor pun sehingga harus ketahuan oleh salah satu anak buah Zurab yang bertubuh besar. Ketika ingin mencoba membunuh Kato dengan kapak, muncullah Nick yang segera menghabisinya saat itu juga. Kembali kepada Taylor yang disibukkan dengan pertarungan dengan Zurab, yang dimana Zurab berhasil dijatuhkan yang membuat dia pingsan, sehingga Taylor segera naik ke atas menyusul yang lainnya. Dan ya, di saat hampir tiba di pesawat, Yas pun harus tewas ketika Zurab berhasil menembaknya dari belakang, sehingga Taylor dan Nick cepat-cepat terbang dan berhasil kabur dari sana. Taylor pun membawa mereka ke sebuah tempat yang paling aman. Yang tak lama kemudian Zurab menghubungi Taylor agar segera datang ke lapangan udara. Jikalau Taylor tak datang, Zurab mengancam akan membunuh Sandro. Tanpa pikir panjang, Taylor pun mengambil semua persenjataan lengkap dan pergi sendiri tanpa harus melibatkan Nick yang ingin ikut bersamanya. Don't do this. Open the door. Open the door! Tyler! Sesampainya di sana, Taylor yang dipenuhi amarah pun langsung menghabisi satu persatu anak buah Zurab yang tersisa dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di sana, sehingga Zurab tak ada cara lain selain membawa Sandro ke dalam gereja dan menyandra serta memasang bom di tubuh Sandro untuk perlindungan diri sendiri. I've had worse. Disitulah Zurab menyuruh Sandro mengambil pistol untuk menembak kepala Taylor atas kematian ayahnya David. Namun Sandro si bocah tengik pun tak berani melakukannya, sehingga Zurab harus turun tangan sendiri sehingga pada akhirnya Taylor dan Zurab pun harus duel satu lawan satu, yang di situ mereka berdua saling jual beri serangan. Namun Taylor sebagai mantan tentara bayaran yang memiliki banyak pengalaman dalam hal bunuh-membunuh, sehingga Zurab berhasil dikalahkan saat itu juga. Dan di detik-detik sekarat itulah Zurab masih saja sombong dan mengatakan bahwa dia tak akan berhenti, sehingga Taylor pun menembak kepalanya saat itu juga. Setelah semua selesai, Taylor menghampiri Nick yang sedang sekarat, dan disitulah Sandro menyesal dan terdiam atas kesalahan yang dilakukannya. Seketika polisi pun bermunculan menangkap dan membawa Taylor dan Nick ke penjara, di mana Taylor dibawa oleh sipir penjara entah kemana, tiba di suatu tempat yang di situ sudah ada Mail yang ingin menawarkan pekerjaan baru beserta Nick, salah satu rekan tim terbaik Taylor yang dimilikinya saat ini. Rick. That's such a fun name to say. Tamat ending yang sangat meng-Taylorkan.